pasti mati. Urusan dunia selesaikan di dunia, urusan akhirat selesaikan di dunia. Tidak selesai di akhirat. Apa urusan akhirat selesai di dunia? Sembahyang, zakat, puasa, haji, berbuat baik, hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Hubungan kita kepada Allah bukan main hebatnya. Sembahyang 5 waktu. Mohon maaf yang lain hafal, tapi hablum minan nas dengan tetangga dakor mohon maaf. Wallahi demi Allah kata Rasulullah. Tetangga yang sering menyakitkan hati tetangganya diharamkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dalam Islam tak saling tegur 3 kali. Lebih dari situ hukumnya haram. Ikat tak seumur hidup sampai mati tak saling tegur. Oleh apa juga? Gara-gara Jokowi ke Prabowo. Jokowi jadi presiden, Jokowi jadi presiden, Prabowo jadi menteri. Tubuh masih tak baik Pak Umar, alam kebuyan. Amun tubuh tak baik Pak Umar, mohon maaf. Jadinya apa saya rasa ni kan? Mau Jokowi dengan Prabowo, mau tubuh mati tak nemu di tahlil tubuh, dan dulu. Aku unjuk tahu buka wawasan dikit, Jadi pesanku kepada keluarga besar di Bina kami Fadila, kalau anaknya cinta kepada ibunya, cucunya cinta kepada neneknya, tolong kirimkan Fatihah kepada neneknya setiap sholat. Sampai dah Ustaz sampai. Mana dalil? Istajib lakum, bermohonlah kepadaku, niscaya permohonan dikabulkan. Itu dalil. Mau kamu dah percaya, matikan dulu. Ini dalam konsep Islam. Nah maka daripada itu apa yang harus kita tekankan dalam musibah ini? Musibah ini mengingatkan kepada kita semua. Umur Nabi, usia Nabi, dia meninggal dalam usia 63 tahun. Amun tubuh 62 11 bulan betul. Belum sembahyang, baca sembahyang, belum ngaji, baca ngaji, belum baik, baca baik. Jangan tersinggung, kamu ceramah kan? Baik itu terang, ceramah kuat, kencang kupu, tapi tersinggung itulah, alhamdulillah. Berarti masih ada perasaan. Yang tak tersinggung tunggu lagi sangat gile, suwe perasaan. Gile kan ada 33 lagi, mau ada 200 lebih. Gile tadi, gile menyanyi, gile joget. Hanya ceramah kan rame gile boleh. Kita rame ceramah. Nah dalam kehidupan kita, dalam hidup kita terus terang baik. Yang adanya kenikmatan itu yang kita rasakan, bukan oleh pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kenikmatan itu bukan yang kita rasakan. Walaupun makan nasi ngebalu, rasanya lemak, nah itulah kenikmatan. Oh kalau dia ayam nak padu tu bu, kalau sayurnya agak kasar ya. Amun karyawan ngebong ngecin, jadi becin. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita syukuri. Banyaknya ada hitung-hitung nikmat. Malam ika syukur alhamdulillah. Nikmat silaturahmi antara kita, baca mengerjakan sholat. Tapi ditekankan dalam kehidupan ini al-udu'am ta'usolah wa sholat dan ta'hud jannah. Bermula wudu itu kunci sholat. Sholat adalah kunci surga. Mau tak tahu sholat sembahyang. Namanya bahasa itu bu. 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Itulah kunci surga. Kerjakanlah 17 rakaat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, tambah lagi 2 rakaat subuh 17. Ulu baca gale ustaz tu tadi. Baca subuh dulu alhamdulillah. Tak baca zuhur dulu, baca asar dulu, maghrib dulu, isya dulu. Tak baca gale minta mati ya Tuhan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah. Baca mendapatkan sembahyang. Baca ustaz ada banyak apa nikah. Tak baca dia baca dengan anak. Amun anak tubuh paham dengan agama.
Ikat dah anak tu ngajo salah, pak. Atau terai. Kemana dia ngabe sekolah kurang jalan. Awak tu salah ni banyak ni. Bapu awak hujan. Nak cara aku katanya mendarat gila tu. Masih ikat tak jauh beda. Nah maka daripada itu saya pesankan kepada keluarga besar, kalau cinta kepada orang tua, pindahkan di Padilla ini kirim ke Padeha. Amon dia kamu ada rezeki petang Jumat masjid para, amon dia nak makan gado-gado, beli gado-gado. Beli gado-gado nyok di cape bae. Ika serta umatku sebut keramainya, hari Jumat infak ke. Dia putus hubungannya. Tapi apa yang harus dia lakukan ada 3 hal yang belum putus. Salah satu anak yang soleh dan soleha. Bukan namanya soleh bau. Maka itu tukang beli perahu. Apa yang benar soleh apa? Anak yang nama soleh dan soleha itulah anak yang bisa membanggakan. Karena anak aset dunia akhirat dan anak panggilan tafaulan panggilan dunia akhirat. Maka didik anak dengan nilai agama. Anak, betapa banyak anak dilahirkan dari keluarga yang kaya, yang terhormat, tapi lantaran akhlak yang tidak senonoh bisa menjatuhkan keluarganya. Betul tak? Betul. Betapa banyak anak yang dilahirkan dari keluarga yang miskin, yang sederhana, tapi akhlak bagus, anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak pacak bungkar kuburan orang tua, maka mudah gaduh kan? Makanya apa? Coy, makanya suka bukan asal perbuatan. Anak sampai juga kok jam-jam ikan nyabu. Tuh nah dia kuburan rumah bawa duku. Sampai itu bongkar. Waktu itu bu, kamu tersinggung nggak deh? Bagus, kamu tersinggung. Nah, bagus. Aku ceramah orang yang ngomong material juga. Kamu dia ngundangku. Aku lah nggak ceramah di sini. Aku keluar terus, bukan tak laku coy. Maka daripada itu aku mesannya dalam musibah kalau sayang ada anaklah dominan yang pertama wali walidayya warhamhuma kama. Jadi doa anak yang soleh dan solehah lah yang baca sampai doa ke. Yang kedua apa? Amal ijariah. Amal dia amal ijariah bagi ke. Jangan ribut berebut panah. Pemesannya ya. Jangan dia ribut berebut pada. Amun orang kami banyak umat belum sampai 100 salah lama tidak mengapa berebut mana. Amun tu hebat nuntut lewe. Aku terus terang bae ngomongnya. Hati-hati anak berapa kok anak tinggal? 5. Berapa lanang berapa bini? 6. 3 lanang 3 bini. 3 lanang 3 bini 6. Nah, yang ada laki, adik-adik kamunya 6. Ada laki 3, ada bini 3. Nah, ya. Pesannya baik, hak laki bini kan, hati-hati, galak ngajur, bini ngajur laki, laki ngajur bini. Pesannya lah. Jadi kamu adik-adik nak akor-akor. Mau kamu sayang orang tua, sayang cinta kepada orang tua, tolong doakan, jaga nama baik orang tua. Maka daripada itu saya sampaikan pada malam hari ini, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia ini tidak ada yang tidak punya dosa. Semua manusia berdosa. Ada lagu kesenian. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, dia segera minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdosa, banyak-banyak berzikir untuk menghapus dosa. Astagfirullahaladzim. Perbuatan baik, perbuatan jahat pun juga yang diucapkan astagfirullah. Contohnya kita semayang, salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nama yang diucapkan yang pertama astagfirullah. Itu yang harus kita lakukan untuk melatih lisan kita. Kenapa? Makana akhir kalimat la ilaha illallah maka dakhala jannah. Akhir hayat kamu kaki pajak ucap kalimat la ilaha illallah, jaminannya masuk surga. Cuman mohon maaf, tak perlu mohon maaf, jangan tersinggung. Tak perlu nak bersepenya. Kepakamnya Subhanallah ada tumbuh 3 kali. Allah tidak melihat bentuk dan rupa, yang Allah lihat adalah dia dalam hati kamu. Makanya dalam hidup ini kajian saya, jangan mengharapkan surganya Allah, jangan takut kepada nerakanya Allah. Harapkan redonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengharapkan redonya Allah, gawe kita ikhlas. Ceramah di Juang Sen, alhamdulillah. Dan di Juang Sen, alhamdulillah amal dia. Jangan takut kamu. Banyak orang takut, kan Sen juga undang Ustaz Coy ceramah. Mentang-mentang jadi pejabat dari staf usul bupati, tidak. Aku tidak makan di ceramah.
7 baik, 8 baik, hanya mau ceramah aku Pak Mamal, itulah amal diri aku. Memang nak gaduh, terima kasih banyak. Amun mati, jangan Ustaz Coy, alhamdulillah banyak mendoanya ya. Itu baik tujuan hidup kan. Nera merah mau tak mau suka. 2023 kak umur 85 tahun. Mama pas sama Tuhan umur paling hidup 15 tahun lagi. Berapa ya dia 15 tahun lagi? 60. Bawa Nabi dikit kan. Wah tua-tua kasih pun dulu. Tidak tahu menajar yang mulai ini dah. Kan sakit hati lah tua-tua kan dah. Kita tidak tahu, jangan sampai kita berpikir, oh 65 tahun dah, muda lahir baru, mati. Nah maka daripada itu saya pesankan dalam kehidupan ini berbuatlah baik. Tak suai yang dunia kita, kalau baca mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang dibawa hanyalah amal ijariah. Berbuatlah baik dengan siapapun juga, dengan kalimat baik positif. Baiklah. Orang yang baik itu pada syariatnya memberi orang lain, tapi pada hakikatnya memberi dirinya sendiri. Orang baik itu ikada sama jamu depan rumah tahan tete tuman. Inte, oh jaga jamu lah kanan suwi doang. Wayalah. Dia benar nama kita Tuhan ni ramai kita olah kerewet orang hobi. Apa bau makan itu lo? Alhamdulillah mau pasarkan dakwah sih lah. Baik kali. Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Maka kita banyak-banyak mengintrospeksi diri. Kita baca dosa kita, hisaplah diri kita. Karena perjalanan kita masih panjang. Orang yang meninggal itu Bapak Ibu sekalian, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman nikah, belum di alam barzakh, masih di alam kubur. Masih dalam kubur. Kapan dibangkitkan? Menunggunya kiamatnya dunia. Kiamat itu hari apa? Kiamat kata Rasulullah hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Tidak tahu Jumat itu Jumat besok, Jumat usia 40 tahun. Tidak tahu tahun kapan. Tinggal lagi kita berpikir mendagai Jumat banyak-banyak bayar di masjid. Mujur-mujur orang kiamat kebut dalam masjid. Tahu? Jangan kiamat kebut dalam wayang. Ada pula kawan gue pemaling, tak diam-diam melaporkan ke Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kawan yang galak paling itu mati dalam masjid. Alhamdulillah, dia khusus dalam rumah, ada. Batil, sesuai nama dia senimpa dalam masjid keserum lah. Tak boleh mati itu. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sebaik-baiknya berdosa, kita mohon ampun dan tobat kepada Allah. Banyak-banyak berzikir supaya hari akhir daripada kehidupan kita, baca kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kawanku sekali yang mutus YouTube la ilaha illallah mucat. Alahu dia tu kasih ingat kalau main capho. Wayalah dia tu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana perpisahan antara roh dengan jasad? Perpisahan roh dengan jasad bagaikan pancungan pedang 700 kali. Kalau mati dalam keadaan tidak beriman, tapi mati dalam keadaan beriman kepada Allah, bagaikan mencabut rambut di atas tubuh. Tapi banyak-banyak berzikir. Banyak-banyaklah berzikir untuk melatih lisan kita. Baca mengucapkan karena akhir dalam kalimat la ilaha illallah, maka doa jannah. Amun dak baca kita zikir melatih, dak mungkin baca. Nak buktinya buktilah. Kita terabur weh, orang galak berzikir.